Judulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini kami akan melakukan diskusi bab 7 yang berjudul Relevansi Filsafat Pendidikan Islam dengan Pendidikan Kontemporer. Di sini saya Salsa Anisatu Zaida dengan NIM A1D125116 dan teman saya Farah Salsabila dengan NIM A1D125046. Dan saya Larasati Herunisa dengan NIM A1D125096. Bab ini menegaskan relevansi filsafat pendidikan Islam melalui 3 poros, yaitu ontologi manusia sebagai khalifah pemilik amanah, epistemologi tabayun atau verifikasi sumber, alasan yang dapat diperiksa, dan aksiologi adl ihsan sebagai tujuan tindakan. Dalam konteks kompetensi abad ke-21, 3 poros ini menjadi arsitektur pembelajaran. Tujuan bermaknanya mengapa pengetahuan ini penting. Prosedur adil, transparan, SOP, alat, log, data, sitasi, serta dampak sosial atau produk yang bermanfaat bagi komunitas. Dengan demikian, pendidikan Islam bukan alternatif religius yang terpisah, tetapi kerangka integratif yang membuat teknologi, data, dan kreativitas bertanggung jawab. Firman Allah surah Al-Alaq ayat 1-5 telah menjadi ayat kunci dalam setiap pembahasan. Ayat pembuka ini menjadi basis ontologis, epistemologis pendidikan Islam. Realitas dipahami sebagai ciptaan Allah atau ontologi. Ilmu dicari dengan adab dan alat atau al-qalam. Yang benar atau epistemologi, lalu diorientasikan pada kemuliaan atau aksiologi. Ibnu Khotir menekankan bahwa al-qalam melambangkan transmisi ilmu. Al-Qutubi menambahkan kemuliaan ilmu terkait amanah penggunaannya. Baca nggak ini ayatnya? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wa alladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah niscaya mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini mengafirmasi orientasi pendidikan, kualitas ilmu dan iman menaikkan derajat manusia. Di sini, filsafat pendidikan Islam memadukan kompetensi 4C, modern atau kritikal, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dengan 3M Islam, ma'rifah atau mengenal Allah, maknawiyah atau makna, dan maslahah atau kemanfaatan. Dari ayat ini juga dipahami bahwa orang-orang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah, ialah orang yang beriman dan berilmu. Ilmunya itu diamalkan sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui semua yang dilakukan manusia, tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia akan memberi balasan yang adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Perbuatan baik akan dibalas dengan surga dan perbuatan jahat dan terlarang akan dibahas dengan azab neraka. Nah, kemudian ada implikasi kurikulum. Ini bahasanya terlalu tinggi buat kita. Akan dibahas oleh teman saya Farah. Jadi selanjutnya itu implikasi kurikulum. Kurikulum pendidikan itu dapat diperkaya dengan peta relasi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi setiap capaian pembelajaran atau CP itu dipasangkan dengan adab belajar seperti tabayun, dan dampak sosialnya seperti anti rasuah.
Pendidikan kontemporer itu menghadapi tantangan multidimensional, globalisasi, perkembangan teknologi digital, pluralitas budaya, krisis moral, dan kompleksitas kehidupan sosial. Dalam konteks ini, filsafat pendidikan Islam menawarkan perspektif alternatif yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tapi juga integrasi nilai, etika, dan spiritualitas. Jadi bab ini berupaya menegaskan bahwa pendidikan Islam bukanlah model usang yang tertinggal dari zaman, melainkan sistem pemikiran yang dapat beradaptasi dan memberi jawaban terhadap problematik pendidikan modern. Jadi perkembangan zaman dengan segala kompleksitasnya menghadirkan berbagai tantangan baru bagi dunia pendidikan. Contohnya tuh kayak globalisasi, kemajuan teknologi digital, terus kayak budaya modern, budaya luar gitu, hingga krisis moral merupakan fenomena yang menuntut adanya pendekatan pendidikan yang relevan dan adaptif. Di tengah derasnya arus perubahan itu, filsafat pendidikan hadir bukan hanya sebagai warisan intelektual, tapi sebagai sumber nilai, pandangan hidup, dan kerangka berpikir yang dapat memberikan arah bagi pendidikan kontemporer. Filsafat pendidikan Islam dengan dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia seutuhnya, yaitu insan kamil, makhluk yang berilmu, beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Sementara pendidikan kontemporer sering kali lebih menekankan pada aspek pragmatis, yaitu seperti keterampilan kerja, inovasi teknologi, dan daya saing global. Nah, pada pertemuan kedua, perspektif ini melahirkan sebuah pertanyaan penting, yaitu bagaimana filsafat pendidikan Islam dapat tetap relevan dalam menjawab kebutuhan pendidikan modern tanpa kehilangan jati diri keislamannya. Nah, bab ini akan menguraikan relevansi tersebut dengan menyoroti integritas nilai-nilai Islami dalam pendidikan Islam pendidikan abad ke-21. Peran guru itu sebagai penjaga moral di era digital, serta kontribusi filsafat pendidikan Islam itu dalam menjawab krisis kemanusiaan global. Nah, akan dijawab oleh materi selanjutnya. Selanjutnya itu ada tantangan pendidikan kontemporer. Etika informasi Qur'ani bertabayun mengharuskan sekolah menata jejak sumber dan alasan pada setiap tugas. Praktiknya sederhana. Yang pertama itu kartu sumber yang mengandung pertanyaan siapa, apa, kapan, dan mengapa dipilih. Yang kedua itu log keputusan 2-3 baris alasan langkah kerja. Yang ketiga peer check mingguan, yaitu tukar bukti antara kelompok. Dengan arsitektur ini, literasi digital naik kelas dari cara mencari menjadi cara mempertanggungjawabkan. Anak belajar bahwa benar bukan karena viral, tapi karena data, alasan, dan prosedur. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah atau tabayun kebenarannya. Menurut At-Tabari, perintah tabayun menuntut verifikasi sebelum mengambil keputusan. Quraisy Shihab menafsirkan ayat ini sebagai etika informasi, relevan menghadapi hoaks dan budaya ikut-ikutan. Ayat ini memberikan pedoman bagi sekalian kaum mukmin supaya berhati-hati dalam menerima berita, terutama jika bersumber dari seorang yang fasik. Maksud yang terkandung dalam ayat ini adalah agar diadakan penelitian dahulu mengenai kebenarannya. Mempercayai suatu berita tanpa diselidiki kebenarannya berkemungkinan besar akan membawa korban jiwa dan harta yang sia-sia, yang hanya akan menimbulkan penyesalan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36,
yang berbunyi wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu innal mas'a wal basara wal fawada kullu aula ulaika kana anhu maswal, yang artinya janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dipertanggungjawabkan. Ayat ini dalam tafsir Al-Qurtubi mewajibkan akuntabilitas epistemik. Indra dan akal akan diminta pertanggungjawaban di sekolah dasar, kemudian diterjemahkan menjadi literasi digital beradab dan jejak sumber. Contoh kasus di Indonesia itu masalah penetrasi budaya populer global mendorong konsumerisme dan ketergantungan ponsel sejak dini. Akar masalahnya tuh literasi digital keluarga rendah, sekolah menilai konten kognitif tanpa etika bermedia, dan solusinya dengan fikih bermedia, yaitu tabayun, adab terbagi, dan hak cipta. Kontak gawai sekolah dan orang tua, tugas proyek memilih atau menilai konten dengan rubrik adab. Ini strategi. Aku ya. Lanjut apa? Jadi Lanjut nih. Materi selanjutnya tentang strategi praktis ya. ya yang 73 ada. Iya, strategi praktis. Memilih konten, menyusun struktur dengan nilai atau adab, bertanya atribusi, lalu mengabdi atau produk berdampak sosial. Kampanye anti hoax dan komunitas sekolah. Globalisasi membawa arus deras informasi, gaya hidup, dan ideologi yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Anak-anak sekolah dasar misalnya sudah terpapar budaya populer global melalui gawai dan media sosial. Filsafat pendidikan Islam mengajarkan prinsip seleksi kritis, terbuka terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Tetapi tetap menegakkan nilai tauhid, moralitas, dan kebijaksanaan. Dengan cara ini, pendidikan Islam relevan untuk membekali peserta didik agar mampu hidup dengan masyarakat global tanpa kehilangan identitasnya. Ilustrasi kontekstual di Indonesia, banyak sekolah yang mencoba menggabungkan kurikulum nasional dengan muatan lokal dan nilai-nilai Islam, sehingga siswa tidak hanya melek teknologi, tetapi juga tetap terjaga akhlaknya. Hal ini menjadi tameng dari pengaruh negatif globalisasi seperti budaya konsumtif atau individualisme ekstrim. Globalisasi ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ia membuka akses ilmu dan teknologi tanpa batas. Siswa dapat belajar melalui internet, mengikuti kursus daring internasional atau online, atau berinteraksi lintas budaya. Namun di sisi lain, arus budaya global sering membawa nilai yang bertentangan dengan Islam, seperti hedonisme, individualisme, atau gaya hidup konsumtif. Contoh nyata adalah fenomena anak-anak sekolah dasar yang lebih mengenal tokoh kartun atau influencer di luar negeri dibandingkan kisah Nabi dan sahabatnya. Jika tidak difilter, hal ini dapat mengikis identitas keislaman dan kebangsaan mereka. Pendidikan Islam perlu hadir sebagai penyaring nilai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Makna dari Quran Surah Al-Isra ayat 36 ini mungkin dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, makna leksikal. Ayat ini menekankan larangan mengikuti sesuatu tanpa dasar pengetahuan yang jelas. Kata ia takfu berarti jangan mengikuti secara membabi buta, baik berupa ucapan, perbuatan, atau keyakinan.
Islam mengajarkan pentingnya al-ilm atau pengetahuan sebagai fondasi setiap tindakan. Yang B, dimensi epistemologis. Dalam filsafat pendidikan Islam, ayat ini menegaskan bahwa sumber validitas pengetahuan harus melalui instrumen yang Allah berikan, pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal budi. Ini sesuai dengan pandangan epistemologi Islam bahwa pengetahuan lahir dari pengalaman empiris, pengamatan rasional, serta intuisi atau ilham yang terarah oleh wahyu. Pendengaran, instrumen untuk menerima informasi verbal, seperti nasihat guru, wahyu, dan tradisi. Penglihatan atau alat verifikasi empiris, menguji apakah sesuatu sesuai dengan fakta. Hati atau qalb, pusat kesadaran moral dan spiritual yang menimbang benar salah. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak boleh hanya kognitif atau akal, tetapi harus melibatkan hati nurani dan kesadaran moral. Yang C, ada dimensi etis. Ayat ini juga memberi peringatan bahwa setiap indera dan akal akan dimintai penanggung-jawaban atau mas'uliyah. Artinya, guru maupun peserta didik tidak boleh asal berbicara, menyebarkan informasi, atau mengikuti arus tanpa kritik. Ya. Dalam konteks pendidikan, ayat ini mengajarkan etika akademik, kejujuran ilmiah, anti plagiarisme, dan keterbukaan pada kebenaran. Yang D, relevansi kontekstual Indonesia. Dalam konteks Indonesia, ayat ini sangat relevan menghadapi fenomena disinoformasi dan hoax di era digital, di mana siswa mudah terpengaruh tanpa memverifikasi kebenaran. Budaya ikut-ikutan dalam perilaku sosial politik, misalnya korupsi yang dilakukan karena semua orang juga melakukannya. Tanggung jawab pendidikan, guru harus mengarahkan siswa agar kritis, tidak menerima informasi secara pasif, tetapi menguji dan menimbangnya dengan akal sehat dan moralitas. Mulailah. Ringkasnya, ayat ini menjadi fondasi filosofis bahwa pendidikan Islam bertujuan membentuk insan yang berilmu, kritis, bertanggung jawab, dan bermoral. Baca buku banyak diam. Menunjukkan bagaimana filsafat pendidikan Islam dapat menjadi benteng menghadapi tantangan kontemporer. Ayat ini menegaskan bahwa dalam arus informasi global, manusia dituntut selektif, kritis, dan bertanggung jawab. Kan? Kemudian pengaruh globalisasi tampak pada fenomena budaya populer yang cepat masuk ke kalangan anak-anak seperti Contohnya K-pop, K-pop, game online. ya, Freestyle. game Tidak freestyle. ya kayak budaya-budaya barat kan, Ke Jepang-Jepangnya. iya yang 774. yang terlalu banyak apa ya, Karena anak-anak tuh sekarang tuh udah pada punya HP. yang apa outfitnya tuh ngikutin Iya. ngikutin budaya barat yang terlalu di crop top kan. Terlalu Di skena-skenakan. Ya, Iya. skenakan. Make up baby itu termasuk ini enggak? Budaya luar Iya. ya itu? beda Ya kan make up itu? baby. Nah, ini kayak di hasil penelitian kan menunjukkan meningkatnya kecenderungan anak SD hingga SMP menghabiskan waktu lebih dari 3-5 jam per hari untuk menonton YouTube dan bermain game. Bahkan bisa lebih ya, lebih 5 jam kan anak-anak Kalau nggak main dipantau game. tuh bisa seharian tuh. Iya, dalam main game. TikTok Terus mereka. Di TikTok. ya sambil ngomong kasar kan, kalau Toxic. main game jadi toksik. Itu pengaruh buruk. Jadi jika tidak diarahkan, tidak dipantau kan, Bisa dia akan lebih. karakter akhlaknya tuh akan Bisa memburuk. merusak
akhlak sih. Ya, bisa merusak akhlak. Konsumsi konten ini bisa mengikis waktu belajar anak kan. Padahal pengguna TikTok udah dibatasi nggak sih umurnya? Iya. Cuman kan mereka banyak yang menggunakan akun orang Orang tua. tua. Iya, kalau orang tua. Banyak akalnya. Kalau Roblox kemarin kan komik tuh pakai itu kan 18 minimal 18 tahun. Jadi yang bocah-bocah ini pakai KTP mamanya. Oh iya, pakai Kayak Jadi pas orang komik tuh ada suara-suara bocil. Ya mereka tuh pandai ngakalinnya sebenarnya tuh. Jadi Ada harus lebih yang dibikinnya gambar lah KTP tuh digambar. Atau Harus. kalau anak-anak sekarang ada kartu itu enggak sih yang pink tuh atau apa? iya kartu anak. Bintir sana ya. Heeh. Kayak itu. Mereka tuh lebih pandai ngakalinnya. Jadi harus lebih dipantau lagi karena itu tuh merusak akhlak mereka yang bikin mereka kecanduan terus kan tiap harinya. Kayak dikit-dikit bangun tidur main HP lagi, main game lagi, main TikTok lagi. Jadi malas tuh jadi lebih belajar tuh lebih malas kan. karena mereka bakalan memilih sesuatu hal yang lebih menarik. Kayak jadi lama-lama mereka tuh nganggap belajar tuh membosankan. Iya. Belajar tuh bikin ngantuk, nggak seru. Main game lebih Main seru. game, mending ya scroll kan? TikTok. Iya. Scroll TikTok. Dibahas dulu. Sorry, maaf. Kan? Jadi itu bisa mengikis waktu belajar. Mengurangi interaksi sosial. Iya, mereka jadi lebih malas berinteraksi dengan orang-orang kecuali mabar ya sama temennya. Itu baru kayak ayo mabar, tapi giliran Kalau yang cewek-cewek itu TikTokan. ayo tiktokan, giliran diajak ngomong, lihatlah orang yang mabar main game tuh kalau diajak ngomong marah-marah karena nggak boleh diganggu. For real. Iya, itu real tuh hasil penelitian yang itu dapat mengurangi Kamu juga interaksi gitu ya kalau main game? sosial. Nah, bahkan menanamkan gaya hidup Kalau lagi fokus gitu konsumtif. kan. Mm-mm. Lagi fokus terus diajak ngobrol. Gak boleh diganggu. terpecah. Kayak apalagi kalau disuruh sama orang tuanya. Banyak minusnya kan. Dari kesehatan aja berkurang. Ya Habis dapat itu jadi merusak toksik. mata. Kayak kelamaan ngelihat gadget tuh kan merusak mata, merusak fokus otak gitu kan. Apa sih istilahnya brand out? Coba kalau dia dipanggil sama orang tuanya, disuruh buat ini buat itu, kalau lagi main HP pasti kayak bikin Ngelawan dia jadinya. jadi ngelawan, jadi malas lah. Itu merusak interaksi sosial, bahkan menanamkan gaya hidup yang konsumtif. Selanjutnya yaitu revolusi industri dan society. Nih ada hadisnya, firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyi allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Teknologi itu adalah kalam modern yang memperluas jangkauan belajar, namun ia harus berada di bawah etika ilahiyah. Yang berkaitan juga dengan hadis Rasulullah SAW, riwayat Muslim. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi alman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Yang artinya barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Di riwayat Muslim. Penggunaan teknologi itu bernilai jika menuntun pada ilmu yang sohi, bukan manipulasi. Hadis lainnya ini, mana ghasana falaisa minna, yang artinya siapa menipu bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini melarang untuk segala bentuk kecurangan digital seperti plagiarisme, ghostwriting, auto answering, artinya apa? Tanpa pemahaman. Bahkan dari hadis itu aja kita dapat dipahami bahwa kayak menjelaskan bahwa kita tuh nggak boleh melakukan kecurangan, apalagi kecurangan digital. Pasti semua orang tuh nganggap
kayak kecurangan kayak copy paste, plagiarisme. Itu tuh kecurangan kecil nggak sih? Ya. Tapi itu juga bentuk dari kecurangan. Lama-lama menjadi kebiasaan. Iya. Dari hal-hal sepele dan hal-hal kecil. Contoh kasus Indonesia dan solusinya. Contohnya ini tugas daring yang diselesaikan dengan menyalin jawaban dari internet tanpa referensi yang jelas, langsung copy paste, langsung salin, langsung plagiarisme. Itu kayak membuat kita juga jadi mudah percaya gitu kan. Iya, Kayak nggak mempertimbangkan sumbernya, kebenarannya. nggak dicek lagi, bisa aja sumbernya salah, yang kata Nabi itu tidak sahih. Jadi kita harus lebih mengecek lagi. Nah, solusinya itu tugas reproduction to production, yang artinya siswa wajib menuliskan kembali dengan kata sendiri disertai contoh lokal yang mungkin contoh di kehidupan sehari-harinya kan, yang sering dia temui di kehidupan sehari-harinya, dan daftar pustaka mini. Guru menggunakan rubrik citasi sederhana seperti cek acak lisan. Ya, kalau untuk anak SD kayak cukup cari referensi dari buku atau internet, tapi pastiin referensinya benar kan. Iya, nggak asal-asalan. Contoh lainnya tuh kayak kasus perundungan daring di grup kelas. Nah, itu sering kan, kayak di grup-grup kelas yang udah punya HP, yang udah punya grup, itu ngejek-ngejek lewat grup, itu ternyata jadi termasuk perundungan. Walaupun kayak orang nganggapnya cuma di chat kan, Bercanda. cuman lewat sosial media, lewat HP, nggak secara langsung, itu cuma bercanda biasa. Tapi ada sebagian orang yang anggap itu perundungan. Iya, sepele, dia anggapnya sepele. Bagi yang jadi topik itu topik pembicaraannya ya. Iya, itu juga Iya. termasuk perundungan di sosial media. Solusinya itu piagam adab digital, itu tidak doxing, tidak forward tanpa izin, forward moderator mingguan dari siswa, dan sesi restoratif circle saat terjadi pelanggaran. Sini. Oke. Itu apa? Cukup lagi. Intinya tuh apa? Coba simpulin. Simpulin sih. Simpulan. Mana lesikal sudah ya, belum kan? Yang Intinya tuh apa nih? ya dari sekian yang banyak yang dibaca, Ini jujur. maksudnya Mana sih tadi tuh? Oh, ini. Udah, dimensi etis itu udah dibaca. Udah. proses moral. Oh, ini. Jengkak. Berapa menit udah? What the hell? Ini implikasi untuk guru. Peran guru. Kok kotor sih? Enggak ada download bukunya ya, Sal. Oh ya, ada. Peran guru itu bergeser dari penyampai menjadi kurator dan pelatih adab digital. Guru itu pengganti tugas nabi. Kata Mengganti Prof, nabi. guru mengganti tugas nabi. Bukan menjadi nabi. Dari penyampai, kayak dari nyampein materi, tapi juga menjadi kayak melatih adab dan karakter siswa, mendidik adabnya juga kan. Nah, ciri pendidikan kontemporer itu adalah Dominasi teknologi digital dalam pembelajaran,
Namun seringkali teknologi diperlakukan sebagai tujuan, bukan hanya sekedar sarana. Filsafat pendidikan Islam menekankan keseimbangan, yaitu teknologi adalah alat untuk mempercepat pencarian ilmu dan penyebaran hikmah, bukan untuk menjauhkan manusia dari nilai kemanusiaannya. Dengan pandangan ini, guru diharapkan mampu mengintegrasi teknologi secara kreatif, tetapi tetap menjaga substansi pendidikan, membentuk manusia berakhlak, bukan hanya sekedar yang melek digital. Contoh nyatanya, ada beberapa sekolah itu udah menggunakan e-learning berbasis aplikasi. Tetapi kalau dalam pembelajaran itu tetap dengan doa dan adab membaca. Hal ini menunjukkan integrasi sarana kemajuan teknologi dan nilai spiritual. Di era digital ini juga menghadirkan tantangan baru berupa pergeseran keterampilan. Pekerjaan banyak digantikan oleh mesin dan kecerdasan buatan AI. Siswa tidak cukup hanya pandai menghafal, tetapi juga harus bisa berpikir kritis dan kreatif. Analogi yang bisa digunakan yaitu guru menjadi sumber utama pengetahuan, tetapi kini siswa bisa memperoleh informasi lebih cepat dengan Google atau dengan ChatGPT. Jika guru tidak membimbing Jadi itu penggunaan, nggak sih, jadi males mikir iya, contohnya gitu juga. karena ada yang lebih mudah. Dan itu tuh juga bisa diakses terus kan. Kalau Iya. Google misalnya kita di rumah nggak bisa. Sedangkan kita Jika itu tidak dibimbing, diarahkan oleh guru, maka siswa ini bisa tersesat informasi palsu, terus atau cybercrime dan konten negatif. Ya apalagi kalau dia ngambilnya tuh asal salin kan ada sumber yang kayak dibikin sendiri, yang nggak ada kayak hasil penelitian atau jurnal atau modulnya, kayak dia bikin sendiri kayak palsu gitu kan. Informasi palsu. Kalau nggak dicek lagi. Terus pendidikan Islam harus merespon dengan pendekatan integratif sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini menegaskan pentingnya membimbing siswa agar penggunaan teknologi berorientasi pada ilmu yang benar, bukan pada hal yang menyesatkan. Rasulullah juga bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini dimaknai bahwa penggunaan teknologi merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab baik oleh guru, siswa maupun orang tua. Ya. Terus salah satu tantangan utama pendidikan di era digital saat ini itu kesenjangan literasi digital antara guru dan murid. Banyak guru tuh masih menggunakan cara-cara lama dalam belajar. Terus sedangkan contohnya apa itu cara-cara lama? cara lama apa ya? Cari PR. nggak boleh ngasih PR lagi loh kata Prof. Ya itu cara lama. Terus sedangkan anak-anak sekarang itu kan lebih gampang dengan ponsel, dengan platform digital. Jadi anak-anak itu lebih cepat beradaptasi dengan sosial media dibanding dengan guru sendiri. Iya. Terus di sisi lain, kasus penyalahgunaan internet seperti akses situs terlarang atau perundungan seperti yang dibilang Farah tadi semakin meningkat di kalangan pelajar sekolah dasar. Apalagi kan anak-anak SD sekarang udah masing-masing tuh udah dikasih HP. Iya, udah dikasih HP. Jadi kayak dia ya main HP ya terserah dia. Iya, ada mana lagi orang tuanya juga misalnya pada sibuk. Orang Iya. tuanya itu yang penting dia diem. Iya, kalau orang tua sekarang gitu kan. Jangankan anak SD kayak masih toddler. Toddler. Itu kan lagi nakal-nakalnya. Yang penting mau Iya. makan, yang penting Iya, yang penting asalkan mau makan tuh dikasih nonton YouTube,
Kalau nangis dibanding dia tuh ngebujuk dikasih HP. Jadi beberapa anak-anak tuh Lebih memilih ngasih HP biar diam daripada iya ngebujuk. daripada diajak main gitu kan. Iya, jadi tuh kayak gitu Mm-mm. tuh. Emang orang tuanya juga sih dari dia tuh masih kecil udah dikasih HP. Nanti anaknya ketergantungan kayak dikit-dikit mau HP juga salah, anaknya juga Iya. yang salah. Jadi harus orang tua juga berkontribusi. Dari orang tuanya sih. Teknologi adalah kalam modern yang memperluas jangkauan belajar, tetapi tetap tunduk pada etika, agar tidak menjadi mesin plagiarisme atau ghost learning. Desain tugas berasas reproduction produksi siswa. Yang pertama itu, siswa merangkum pendapat pihak lain dengan sitasi, lalu mencipta contoh atau sosial lokal seperti poster, data story yang dapat diuji. Rubrik penilaian proses seperti ketelitian SOP, atribusi sumber dan kolaborasi, serta produk yang akurat dan berdampak komunikasi. Guru berperan sebagai kreator dan pelatih adab digital, bukan hanya sekedar menyampaikan saja. Krisis moral. Krisis moral dan degradasi ini apa sih? Degradasi karakter. Dalilnya tuh dalam Quran surah Al-Mutaffifin yang artinya celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Sebaliknya apabila mereka yang menakar atau menimbang untuk orang, maka mereka kurangi. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini sebagai kecaman atas kecurangan timbangan, manipulasi data atau manipulasi laporan. Dalam riwayat di Islam, yaitu di riwayat di Madinah, ada seorang laki-laki bernama Abu Juhainah yang mempunyai dua macam takaran, yang besar dan yang kecil. Bila ia membeli gandum atau kurma di para petani, ia menakarnya lebih kecil, sedangkan jika menakar untuk orang, maka dia menakarnya dengan kurang nggak sih? Kalau orang diminta lebih. Iya. Contoh kasusnya di sekolah itu kasus bocoran jawaban ujian sekolah yang beredar di grup. Tindakannya menggunakan format open book dengan soal berbasis alasan, audit acak, dan sanksi edukatif. Open book itu tidak boleh ya? Ya mungkin Kalau dari guru ya? Kenapa? Ini contoh kasusnya tuh open book. Terus bocoran jawaban ini kayak dia tuh misal dapat kunci jawaban terus disebar gitu kan. Enggak cerita. Kasus budaya mencontek ramah. Mencontek ramah ini kayak mana? Apa? Mencontek ramah. mencontek. Tindakan kontak integrasi kelas. Salah satu kritik terbesar terhadap pendidikan kontemporer adalah kegagalan dalam membentuk karakter. Banyak lulusan yang cerdas akademis, tetapi dari segi sifat tuh dia tuh Karakternya jelek, kurang. Kayak ya pintar tapi tanpa adab kan. Ya itu contohnya pintar tanpa adab tuh nah yang Banyak sih. pemerintah. Dia pintar tapi nggak ada adab ya, percuma, jadi kosong. Sahabat pendidikan relevan Kak di sini karena sejak awal menekankan tarbiyah al-akhlak, yaitu pembinaan akhlak sebagai inti pendidikan. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar yang membentengi peserta didik dari terkikisnya moral saat ini. Contoh nyatanya di Indonesia, program penguatan pendidikan karakter pemerintah sebenarnya memiliki ruh yang sejalan dengan filsafat pendidikan Islam. Hanya saja perlu diberi muatan spiritual agar lebih mendalam dan berkelanjutan. Kemajuan teknologi sering diikuti oleh kemunduran etika, seperti fenomena cyberbullying, ujaran kebencian, pornografi daring, hingga budaya mencontek adalah contoh nyata krisis moral di kalangan generasi muda. Anak-anak sekarang lebih akrab dengan like dan follower di media sosial daripada nilai kejujuran dan kasih sayang. Dalam kacamata Islam, hal ini menandakan lemahnya pengendalian diri. Analogi sederhananya, teknologi adalah kendaraan canggih,
Jika tanpa sopir yang bermoral, kendaraan itu bisa menabrak dan merusak. Guru sebagai murabi adalah sopir yang mengarahkan perjalanan moral anak. Maka ikutlah Islam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya akan diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menjadi dasar bahwa pendidikan harus menekankan akhlak yang mulia sebagai benteng dari degradasi moral. Hadis ini menunjukkan bahwa inti dari pendidikan adalah menanamkan nilai moral. Dalam konteks kontemporer, pendidikan Islam harus menjadi benteng dari krisis etika modern. Terus dalam data Kominfo menunjukkan peningkatan kasus cyberbullying di kalangan remaja, termasuk siswa SD. Selain itu, beberapa survei juga melaporkan menurunnya sikap jujur di sekolah, misalnya dalam bentuk mencontek atau manipulasi data tugas. Fenomena tersebut menandakan bahwa degradasi moral bukan isu orang dewasa saja, melainkan sudah sampai ke ranah anak SD. Mana? Ya, 76. Iya. Kemudian ada pluralisme dan tantangan moderasi beragama. Moderasi atau wasatiyah sebagai jalan tengah. Moderasi bukan relativisme teologis, melainkan keadilan prosedural dalam berinteraksi. Toolkit operasional 1 forum atau 4 lensa, yaitu teks dalil, konteks sejarah, dampak sosial, dan solusi adil. Untuk membahas isu sensitif, 2 kontrak bahasa kelas atau kaulan sadidan, tugas tidak memotong dan menyebut sumber. 3 proyek layanan lintas kelas bertema kejujuran dan kepedulian. Identitas agama tetap tegas, adab publik semakin matang. Ini terlalu tinggi dulu kita baca nggak ini? Al-Qurtubi menafsirkan wasat sebagai asli dan terbaik. Umat pertengahan menjadi saksi model teladan. Pendidikan menanamkan identitas keagamaan yang dewasa sekaligus toleran. Umat Islam adalah umatan wasatan, umat yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menjadi umat yang adil serta pilihan dan akan menjadi saksi atas keingkaran orang yang kafir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Al-Hujurat. Ya, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menegaskan tujuan interaksi sosial ta'aruf, saling mengenal, moderasi bukan relativisme teologis, dan tetapi ada pergaulan yang adil. Nah, contoh kasusnya di Indonesia dan desain programnya itu, contohnya itu kayak anak yang enggan mengekspresikan identitas keagamaannya di sekolah karena dianggap tidak gaul. Jadi programnya itu kayak membuat Minggu Adab Nusantara, yaitu siswa mempresentasikan kontribusi mereka terhadap agama, terhadap etika publik atau seperti kejujuran, disiplin, kasih sayang tanpa perdebatan teologis. Nah, ada lagi contoh kasusnya itu ujaran intoleran di media sosial pelajar. Jadi kehidupan kontemporer itu ditandai oleh keberagaman agama, budaya, dan pandangan hidup. Nah, pluralisme ini membawa peluang dialog, tapi juga tantangan berupa munculnya dua kutub ekstrim, yaitu radikalisme yang menolak perbedaan dan liberalisme yang meleburkan semua perbedaan. Contoh kasusnya itu masuknya paham intoleransi ke sekolah. Contohnya? Atau sebaliknya, seperti kayak jika sikap permisif yang membuat anak kehilangan identitas keagamaannya, maka pendidikan Islam harus menemukan jalan tengah dengan mengajarkan prinsip
wasatiyah, yaitu moderasi. Wasatiyah, moderasi. Ini ekologinya. Ini deh, kayaknya minggu depan pas kita di rumah dimintain yang diskusi 8 udah. Kalau yang minggu depan udah isu, gimana dong? Ini diskusinya. Ini 7. Ya ini 7, 8 diminta tuh. Ya nggak? Enggak lah. Bahas ini dulu lah. Ini dulu ada yang bahas. Tapi kan Selasa besok kita Zoom katanya. Atau depannya lagi? Selasa ini besok. Pas ini Zoom ngebahas ini lah, ngebahas referensi ini. Iya. Nah iyo. Habis itu kan kita pulangnya hari apa? Balik sini hari itu dah sih. Senin. Senin satunya lagi masih libur, tanggal 1. Tanggal 2 masuk. Iya, 1 tuh Senin. Selasanya itu ketemu Pro. Itu yang ketemu Iya. 8 udahan. Makanya itu. Enggak, nggak bikin 2 berarti. Janganlah, nanti tak bikin. Nggak usah. Gak sanggup lah. Nah, Ini langsung enggak aja. deh, ini kita bikin yang namanya udah lama kan? Iya. Yang pas di kosku. Ya enggak sih? Dia kan dibahas kemarin. Itu berapa menit sih? 5 menit lagi. Nah, ini nih. Langsung aja ke Iya. Sampai 50 ya kita. Sampai 50 aja. lebih lagi. Dampak dan indikatornya. Iya. 60 menit. Ini dampak dan indikator. Jadi dampak yang diharapkan pada 3 aras. Pertama, individu. Siswa harus mampu menyatakan Dua materi lagi ya alasan, berarti. Bikin ini. menyebut sumber dan mengakui kesalahan. Yang kedua, kelas. Jadi prosedur berjalan stabil meski guru berganti, konflik diselesaikan melalui dialog berbasis bukti. Ketiga, sekolah. Transparansi, kas, dan portofolio menjadi budaya bukan proyek sesaat. Jadi indikator-indikator tersebut ditautkan dengan rubrik yang telah dibangun di bab 4 sampai bab 6 sehingga koherensi antara tujuan, proses, dan evaluasi tetap terjaga. Jadi keadilan yang mendekatkan pada takwa dan misi penyempurnaan akhlak membingkai keseluruhan desain ini. Dengan ekologi integritas, pendidikan dasar tidak sekedar mentransfer pengetahuan, melainkan membentuk kebiasaan kebajikan yang memperkuat daya tahan bangsa terhadap korupsi. Baca nggak? Simpulan aja. Masih ada ya? Masih lama tapi itu. Tadi sampai mana? Enggak kok, udah itu lagi. Sampai 7 3 menit. Enggak. 78 ya? Di tengah sekularisme praksis yang menempatkan agama itu di luar ruang pendidikan. Jadi filsafat pendidikan itu menawarkan, pendidikan Islam menawarkan jembatan antara ilmu modern dan orientasi etik, di mana ekologi integritas adalah bentuk operasional dari jembatan itu. Sains dan teknologi dijalankan dengan adab, tabayun, amanah, adil. Jadi mengaitkan ilmu pengetahuan dengan adab. Kayak mengaitkan mapel pembelajaran tuh dikaitkan dengan pembelajaran agama Islam untuk membentuk karakter dan adabnya. Yang pernah kita bahas kemarin. Kalau IPA mengajarkan bersyukur dengan alam semesta. Ya, Seperti air, Alam semesta, alam. alam, Nah, seperti itu. matematika, Kejujuran. dan itu aja yang dibahas. Jadi setiap capaian pengetahuan itu harus diikuti oleh praktik adab dan dampak sosial yang terukur. Gitu. Apa ya? 1 menit. Mana tuh? Jadi kesimpulannya, Kesimpulan dari hasil diskusi kami pada saat ini yaitu filsafat pendidikan Islam relevan karena menawarkan yang pertama kerangka OEA yang utuh, yang kedua etika informasi tabayun untuk menghadapi arus digital, yang ketiga orientasi akhlak sebagai sistem rem teknologi, yang keempat moderasi untuk hidup dalam pluralitas, dan yang kelima
budaya integritas sebagai vaksin anti korupsi sejak SD. Oh, ada Quran nggak? Oh, enggak Quran ya? Sekularisme ekstrim yang meminggirkan agama dari ruang publik pendidikan terbukti tidak memadai menjawab krisis moral. Jalan keluarnya bukan anti sains, melainkan integrasi ilmu dan iman. Sains dijalankan dengan adab dan nilai agama membumi melalui kebijakan sekolah, rubrik, dan proyek nyata. Bab ini menegaskan bahwa filsafat pendidikan Islam tetap relevan di tengah tantangan kontemporer dengan bijak pada nilai-nilai tauhid, akhlak, keadilan, dan tanggung jawab. Pendidikan Islam dapat membimbing generasi muda menghadapi globalisasi, digitalisasi, krisis moral, dan ketidakadilan sosial. Relevansi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam bukan sekedar warisan tetapi juga sosial aktual bagi peradaban modern. Sekian diskusi kami bab 7 bab 8. bab 7. Ya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Biar 55.